Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami mempresentasikan tentang manajemen kinerja. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri Muhammad Reza Octavian, ada Doni Wahyu, ada Niki Aka, Franciscus Rizal, dan Zulfikar Malik Aziz. Next slide selanjutnya. Itu 99. Menurut Schwartz, 1999 memandang manajemen kinerja sebagai gaya manajemen yang dasarnya adalah komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan yang menyangkut penetapan tujuan. Costello 1994 memaparkan bahwa manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan pendorong yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif, serta tentang bagaimana kinerja dikelola untuk meraih sukses. Manajemen kinerja memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengapa diperlukan manajemen kinerja di suatu organisasi. Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan organisasi dapat berupa perbaikan pelayanan pelanggan, pemenuhan permintaan pasar, peningkatan kualitas produk atau jasa, serta meningkatkan daya saing dan meningkatnya kinerja organisasi. Dengan demikian, hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga untuk manajer dan individu. Selanjutnya, prinsip dasar manajemen kinerja menjadi fondasi yang kuat bagi kinerja organisasi untuk mencapai tujuan. Ada 20 prinsip dasar manajemen kinerja, yaitu 1. Strategis, 2. Holistik, 3. Terintegrasi, 4. Perumusan tujuan, 5. Perencanaan umpan balik, 7. Pengukuran, 8. Perbaikan kinerja. 9. Berkelanjutan, 10. Menciptakan, 13. Pelayanan, 14. Tanggung jawab, 15. Konsensus dan kerjasama, 16. Komunikasi dua arah, 17. Berbagi harapan, 18. Mengelola perilaku, 19. Bermain, 20. Rasa kasihan. Next. selanjutnya adalah ruang lingkup.
Cakupan manajemen kinerja meliputi kegiatan menganalisis tujuan unit kerja dan memastikan bahwa terdapat hubungan dengan tujuan menyeluruh organisasi, menganalisis keterampilan pekerja, dan penugasan yang diberikan dalam kaitannya dengan tujuan unit kerja. Yang pertama, bagian dari dalam ruang lingkup adalah masukan, kemudian ada proses, yang ketiga ada keluaran, dan yang terakhir adalah manfaat dari ruang lingkup itu sendiri. Next. Lalu selanjutnya ada model manajemen kinerja. Yang pertama model Deming. Deming menjelaskan proses manajemen kinerja dimulai dengan menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor jalannya dan hasil pelaksanaan, dan akhirnya melakukan review atau peninjauan kembali atas jalannya pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. Lanjut. Yang kedua ada model Torrington dan Hall. Torrington dan Hall menjelaskan proses manajemen kinerja dengan merumuskan terlebih dahulu harapan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan dari suatu kinerja, kemudian ditentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada model Castello. Model Castello ini dimulai dengan melakukan persiapan perencanaan sehingga dapat dibuat suatu rencana dalam bentuk rencana kinerja dan pengembangan. Yang keempat ada model Armstrong dan Baron. Proses manajemen kinerja dilihat merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dan yang kelima ada model Ken Blanchard and Gary Rich. Dalam model ini ada sistem manajemen kinerja efektif terdiri dari 3 bagian, yaitu performance planning atau perencanaan kinerja, execution atau pelaksanaan, dan ketiga performance evaluation atau evaluasi kinerja. Kriteria keberhasilan dari manajemen kinerja. Yang pertama ada proses manajemen kinerja telah melakukan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh individu dari pekerjaan dapat digunakan untuk modifikasi tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen kinerja dapat memberi nilai tambah dalam bentuk hasil jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, proses manajemen kinerja berjalan secara transparan. Yang keempat, proses manajemen kinerja memahami bahwa terdapat kepentingan masyarakat dalam organisasi dan menghargai kebutuhan individual. Yang kelima, proses manajemen kinerja dipergunakan oleh manajer dan tim leader untuk membantu orang. Yang selanjutnya, tantangan manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan alat bagi suatu organisasi untuk berhasil mencapai tujuannya. Oleh karena itu, manajemen kinerja harus berguna bagi organisasi, pimpinan, dan karyawan. Di mata manajer, manajemen kinerja merupakan tambahan beban kerja, di samping menjalankan tugas yang selama ini sudah dikerjakan. Yang pertama ada manajer, lalu yang kedua ada karyawan. Yang selanjutnya ada pengembangan manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah merupakan suatu sistem yang sifatnya berkelanjutan. Manajemen kinerja perlu perkembangan dan peningkatan untuk mencapai keunggulan. Armstrong 2009-263 mengemukakan perlunya menempuh 10 langkah untuk mengembangkan manajemen kinerja. Yang pertama ada decide on business care, yang kedua determine objective, yang ketiga ada gainline manager commitment, yang keempat ada draw up guiding principles, yang kelima ada define process, yang keenam ada pilot test, yang ketujuh communication, ke-8 plan training, 9 implement, yang ke-10 evaluate.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila adalah salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.